اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi ini kita akan mengkaji surah Alam Nasrah. Mari kita mengkaji surah Alam Nasrah. Mestinya itu kita mengkaji dulu surat bukan Wadduha. Oh ya benar, Wadduha. Jadi antara surat Wadduha dengan surat Alam Nasrah itu memiliki pertalian sejarah sekaligus pertalian linguistik ya, atau semantiknya sama. Perhatikan di dalam surat Wadduha ada alam yajid kayati manfa'awa. Alam yajid. Nah, rasakan itu akan sama dengan alam nasroh laka sodroh wa wajadaka dolang bahada. Rasakan itu akan sama dengan mana itu wa wada'na anka wizra. Apalagi wa wajadaka ailan fa'aghna wa rafa'na laka dzikra. Desan bahkan ujungnya menarik. Kalau di Wadduha fahaddis. Nah, sementara di Alam Nasrah farho. Jadi memang antara Wadduha dengan Alam Nasrah itu punya kaitan baik dalam historis sejarahnya maupun kaitan dalam semantik ya. Nah, terkait dengan sejarah itu maka yang disebut pertamanya mana? Kan kita mah kebalik nih ngajinya, mestinya ke Wadduha dulu. Itu Wadduha. Maka yang disebut pertama yaitu Wadduha itu lebih dahulu terjadi, yaitu ketika Nabi sebelum atau sosok bernama Muhammad belum jadi Nabi, dipotret oleh Allah dalam surat Ad-Duha. Sejak kehilangan wong tua ya, jadi bocah yatim piatu tapi kritis, mirip Nabi Ibrahim, sehingga dilaporkan Muhammad mah cilik urang pepeluanan nyekel patung. Jadi kritis. Ada pertanyaan, iki sosok Muhammad iki sing ngedidik siapa ya? Kan dia anak yatim.
tetap walaupun paman tidak akan sekuat determinasinya kalau yang mendidik orang tua. Justru inilah keuntungan sejarah Nabi kita. Jadi Nabi kita mah bukan pengetahuan yang ditimbulkan oleh orang tua, tapi adabani Rabbi fa ahsana. Ada yang apa enggak? Yang mendidikku adalah Rabbi, pangeran. Fa ahsana ta'dibi, maka adabku jadi bagus. Kok bisa begitu? Karena ada yang mendidik orang tuanya. Kayak saya nih, yang mendidik orang tua. Alhamdulillah saya mah ibunya satu. Coba gimana kalau ibunya dua? Nah, Nabi kita tidak memiliki sumber pengetahuan dari orang tua. Dipotret di surat Wadduha. Apa kata Wadduhanya? Alam yajid kayatimang bawa. Ingat dulu sirani man. Pada waktu kamu didapati dalam keadaan tanpa sosok ayah. Nah itu dipotret. Sampai dipotret juga Nabi masuk remaja, kritis, sering merepotkan orang-orang dewasa karena bertanya soal kenapa patung disembah, kenapa harus jadi budak, kenapa ada yang jadi budak, kenapa ada kritis lah. Ya. Dan itu yang kemudian membentuk Nabi Muhammad, belum jadi Nabi ya, itu bersama teman-teman sebayanya yang satu mindset, mindset main ya, tangan ya, apa itu satu mindset. Kalau main 2 set berarti double ya. Mindsetnya sama, mendirikan LSM atau organisasi filantropis. Nah, kayak Bu Haja, Bu Neng Yati Endan, itu mirip Nabi Muhammad, filantropis. Filantropis itu punya jiwa kerelawanan. Cuma satu yang belum rela, di madu. Tapi untuk yang lain rela berkorban, menolong orang. Nah, Nabi Muhammad, sekali lagi Muhammad, dipotret juga oleh surat Wadduha. Rasa gelisah, wa wajadaka dollan fada. Gelisah, banyak hal tidak dapat dimengerti. Kenapa orang-orang dewasa di Mekah menyembah Tuhan yang tidak logik? Mirip Ibrahim, ini mirip sebenarnya. Itu direkam di Wadduha. Jadi secara keseluruhan surat Wadduha adalah potret bagaimana Nabi itu mendapatkan paket-paket kemudahan dari Allah justru sebelum dilantik jadi Nabi. Maka kata Allah, wahadis, rayakan nikmat mendapatkan kecerdasan ilahiyah. Itu kecerdasan ilahiyah. Maka surat Al-Nasr justru memotret hal serupa pada Wadduha, tapi pada periode setelah jadi Nabi. Sehingga saran saya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sholat lagi baca Wadduha, bayangkan
acakrakan. Bayangkan sosok Nabi kita sejak dini memang telah di bawah monitoring Allah. Coba terpelihara, tidak makan barang haram, tidak mau ikut-ikutan mengelak patung berhala, terprotek, diprotek. Kita bayangkan Allah ngasih anak, nanti siapa sih ngelindungi anak kita ya? Seperti Nabi dilindungi oleh Allah. Maka kita minta tolong pada Allah, berdoa, wa'idu bi kalimatillahi tammati minasyaitonir rajim. Karena hasrat terbesar setan tuh pengen merusak orang sejak surat lahir. Ya, karena kalau masih dalam kandungan kan yang dirusak ibunya dengan cara menggoda ibunya makan makanan haram, maka sejak di dalam kandungan bayi ikut mengkonsumsi barang haram dan itu akan merusak struktur otak, banyak yang rusak lah karena barang-barang haram yang dikonsumsi mamahnya. Tapi bapaknya juga ikut menginjeksi bawaan sejak kandungan. Cekcok bahaya. Buku lagi metang rabi ini, oh dibentak-bentak pak, ikut membentuk. Mungkin genjol dasi, wong terpukul kan hatinya kan. Mungkin jidat dising nongol. Jangan dibentak istri pada saat hamil, nanti aja setelah hamil. Tahan debit kan. Jadi hal kita. Nah setelah hamil ternyata keluar anak, rencana ngebentak kan gak jadi, lagi senang. Terus nanti ditunda. Kalau sudah anak mulai gede. Nah begitu anak gede tertunda lagi rencana ngebentak istri, uang lebih jengkel ke anaknya. Jadi sing dibentak anak kayak. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, surat Alam-Nasrah ini akhirnya harus menjawab lanjutan dari surat Wadduha. Seolah-olah begini, ini saya akan bantu membuat ilustrasi. Bu Rohaya tiba-tiba dipanggil Bu Hajaim. Kata Bu Hajaim, Bu Rohaya jangan membantah saya. Mulai besok Bu Rohaya saya angkat jadi direktur Poltekkes. Keren. Kok Bu Rohaya ini ngomong wow, kata Bu Ima, biasa aja. Nah tentu kan enggak kan Bu Rohaya kan? Enggak. Kata Bu Hajaimah, ada masalah. Oh nggak bisa ngomong. Kaget. Karena bukan hanya kaget, Bingung. sesuatu yang tidak pernah ada dalam ekspektasi. Nah jadi direktur Poltekkes yang dibayangan Bu Rohaya kan dapat orderan rabi, bakso, malah ini dikasih jabatan direktur Poltekkes. Maka kata Bu Hajaimah, lihat dirimu. Dulu kamu kan nggak bisa apa-apa, jadi bisa juga. Nggak bisa makan, jadi makan. Ordu yang tua bisa sekolah. Jadi apa yang berubah dulu dan sekarang? Alam nasyrah laka sadrak. Nah, itu maksudnya. Jadi Nabi kita ini ya luar biasa ya. Ditunjuk jadi Nabi tidak dalam tradisi kenabian enggak. Bapaknya duduk Nabi, mama duduk Nabi, dan tidak hidup dalam tradisi kenabian.
dan tidak pernah masuk sekolah prakenabian. Ya semacam prajab ya. Iya, prajabatan. Murni sawan aja tiba-tiba ditunjuk jadi nabi. Enggak benar. Dilukiskan itu dalam pelukan apa dekapan. Malaikat Jibril enggak. Dan hari-hari berikutnya dilewati dengan disorientasi. Nah rupanya fase-fase yang dijalani sebelum jadi nabi itulah pengkondisiannya. Seperti disiapkan istri bernama Siti Khadijah. Jadi kita sebetulnya bisa lihat sekarang kenapa Pak Ustadz Dhani tidak dicalonkan jadi presiden. Lihat dari istrinya. Allah nyiapkan istri calon presiden. Jadi sebenarnya kelihatan. Jadi paket Siti Khadijah itu kelasnya kelas istri calon nabi. Jadi kita akan lihat potretnya. Bahkan kemudian orang tuanya diwafatkan agar murni pengetahuan yang masuk ke Nabi waktu kecil itu pengetahuan dari Allah. Jadi pengkondisiannya sudah ada. Sehingga rasa gugup, gagap Nabi, apa yang harus saya lakukan nih setelah dilantik jadi Nabi nih? Saya nggak punya pengalaman, nggak pernah ngobrol, jadi Nabi primer, nggak pernah ngobrol. Apa? Maka dijawab oleh Allah, jangan gagap, jangan gugup, nyantai aja nyantai. Alam nasroh laka sodroh. Nah itu maksudnya. Jadi alam nasroh itu menjawab kaitan historis dalam surat Wad-Duha, wal-laili idza saja. Nasroh kalau di depan apa artinya sih? Oh, melapang ya. Ada lapang, ada busung ya kalau besar ya. Jadi busung itu ada busung lapar, ada busung dada kan. Ada membusungkan dada, ada melapangkan dada. Berarti lapangan itu banyak ya. Lapangan perguruan Muhammadiyah, lapangan bola, kayak umpon, tas stadion itu, umpon, lapangan bola. Lamun uang nyebut stadion lapangan umpon, stadion. Nah lapangan futsal. Nasroh di dalam Al-Quran yang kaitannya dengan sodrun, dada, itu digunakan 4 kali. Saya lupa ngelamun tadi malam 4 kali itu di mana gitu. Nah karena nggak sempat ngelamun tadi malam, jadi di mana aja saya lupa. Yang jelas seingat saya hanya 4 kali. Kata syarhun artinya lapang yang kaitannya dengan sodrun. 2 berkaitan dengan bukan nabi, dan 2 berkaitan dengan nabi. Yang 2 berkaitan dengan nabi, 1 berkaitan dengan Nabi Musa, 1 berkaitan dengan Nabi Muhammad ya alam Nasrani. Total 4. Kita urut 2 kali kata nasroh syarhun kaitan dengan dada yang bukan kaitan dengan nabi, artinya adalah lapang dada menerima Islam. Lapang dada menerima Islam. 2 kali.
Apa itu lapang dada menerima Islam? Karena banyak yang menerima Islam tidak lapang dada. Infak mau, pakai aurat nggak mau, sehingga berbagi berkah Ramadan, orang sibuk melihat kotak nasi, saya sibuk melihat roknya kan. Enggak tuh. Sini mobil. Kita nyebutnya tidak kafah, tidak lapang dada. Ya. Nah, berkaitan dengan lapang dada terhadap Islam itu juga lapang dada terhadap nabinya. Ya. Maka timbullah bid'ah. Nah, itu istilah lapang dada. Tidak apa ya, lapang dada di sini tidak tulus, tidak masih ya saya cuma mau Islam tapi yang ini enggak lah, kapan-kapan aja. Nah, itu tidak nasroh, tidak syarhun yang berkaitan dengan dada. Itu 2 kali ada di Quran, nanti dicari. 2 kaitan dengan Nabi. Yang pertama berkaitan dengan Nabi Musa, maka timbullah Rabbis rohli sadri wa yassirli amri. Idola saya itu doanya itu, Rabbis rohli sadri, sama. Yaitu manakala Nabi Musa tiba-tiba kata Allah, sekarang kamu mulai demo, makzulkan itu Firaun, pimpin rakyat kamu. Jadi dakwah pemakzulan Firaun lebih rumit daripada apa yang terjadi sekarang, karena nggak ada MK zaman itu. Langsung. Jadi pemakzulan. Sementara Nabi Musa tidak punya riwayat jadi aktivis, maka dadanya engap, tidak mampu merekonstruksi apa dan bagaimana saya melakukan tugas dari Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana? Kata Allah, alam nasroh laka sadrak. Nah, itu kalau kita pakai ayat yang sama. Akhirnya Nabi Musa, Nabi berkelas, tidak ada jawaban, tidak ada pertanyaan, tidak ada persoalan, kecuali jawaban dan solusinya dimintakan dari Allah. Berdoa pada Allah. Doanya terkenal, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri. Terulang lagi sejarahnya oleh anak manusia bernama Muhammad. Begitu dilantik jadi nabi, oh ribuan jutaan pertanyaan, nggak para ruguh lah. Kata Allah, alam nasroh laka sadrak. Nasroh, jangan khawatir, urusan berkaitan dengan kamu bersikap tenang, bersikap konstruktif, bersikap solutif, itu urusan saya. Ya. Khusus untuk Nabi Muhammad istimewa. Kalau kita jangan coba-coba niru yang gak punya bekal ngadepi ngambil kayak Burhaya itu. Itu sikap terbaik, ditolak kan akhirnya kan. Jadi direktur Poltekkesnya lebih memilih untuk bisnis baju basuh. Bukan tidak percaya pada alam nasroh, itu khusus Nabi. Itu khusus Nabi. Nah, ini adalah jalan untuk kita tidak meremehkan Nabi Muhammad. Dia istimewa. Dia istimewa ya. Walaupun kita tetap mentauladani, tapi ada batas lah mentauladani Nabi. Seperti kita dibatasi 4, Nabi lebih dari 4 soal istri. Nabi 9. hukum sholat malamnya wajib, kita sunnah muakkad, dibatasi. Nah, Nabi turul qiyam sampai bengkak kakinya, kita ya mau bengkaknya susah. Mau bengkaknya susah.
Sangat kecepatan. Ada yang pernah kakinya bengkak karena sholat? Ada juga Karena semurat. Yang bikin bengkak itu lama berdiri, bukan lama sujud, bukan lama ruku. Iya. Nah, lama berdiri itu berarti Nabi tidak punya penyakit asam urat. Nah, kita makan susah jadi bengkaknya punya penyakit asam urat. Jadi yang membuat kita nggak bisa bengkak kakinya itu bukan sedikit hafalan, bukan males ngadeg, asam urat. Nah, ini menghibur diri doang. Yang kedua, perhatikan namanya reposisi ya di linguistik, di semantiknya. Nah, kita lihat dulu nasroh. Nasroh itu kata ganti keberapa? Di nasroh. Aku, kami kan pertama. Aku, kami, kita adalah Jokowi ya. Ya, aku, kami itu pertama. Kalau dia ketiga. Sekarang rasakan mana lebih dekat, kata ganti pertama apa kata ganti ketiga? Pertama. Maka saya bilang, Pak Us, saya ke rumah Pak Us ya. Saya ke rumah. Itu Pak Us yang lihat saya lihat Pak Us. Walaupun melalui alat HP tetap. Menjadi berbeda kalau saya bilang Pak Us, dia akan datang. Jauh. Pada ayat pertama, kata ganti pertama, nasroh. Itu untuk memberitahu pada waktu Allah mengkondisikan Nabi, sehingga Nabi tidak harus mengalami shock mental menerima tugas kenabian. Itu dekat banget nasroh, dekat, melebihi dekatnya ayah ke anaknya, melebihi dekatnya ibu ke anaknya, sehingga wawajadaka yatimam fa'awa itu menjadi gak ada masalah. Nabi ini kan yatim dan piatu. Piatu enggak? Iya. Iya piatu. Kan ibunya dulu baru bapaknya. Bapaknya dulu baru ibunya. Yatim piatu. Bapaknya dulu apa ibu? Bapaknya dulu. Kita kan lagi hamil ya. Namun bapaknya dipit sehingga anaknya sapu. Lagi hamil. Oh. Ya bilang kalau meninggal besar. Jadi nasroh itu untuk mengkonfirmasi, tidak bermaksud Allah menggantikan orang tua. Dekat banget. Ada pengkondisian. Lihat anak-anak kita, keterlibatan Allah. Kalau ibu-ibu melihat banyak malaikat terlibat. Kalau anak kita terpilih ya, ada yang disiapkan untuk jadi pemenang Olimpiade fisika. Itu kita nyebutnya bakat kan, kecenderungan kan. Padahal Allah ngirim petugas-petugasnya. Wong tua nih mah orang peduli, main game, anak lagi belajar fisika. Tiba-tiba 10 tahun kemudian mah pengen itu Olimpiade fisika. Kaisiran pernah belajar, kamu dan pernah ini. Nah, dia diambil alih oleh Allah. Nah, Nabi kita seperti itu, cuma istimewa bener. Aneh aja ada orang Islam tidak kagum pada Nabi, karena nasroh dekat dong posisi. Sebaliknya begitu ayat kedua sudah berganti jadi kata ganti ketiga. Ayat kedua, ayat ke tiganya, alladzi anqadha dhahrak. Kita dulu rinci ke Wadduha. Kita kembali lagi ke Wadduha ayat 6. Besok kita Wadduha juga. Alam yajidka yatiman fa'awa
Alam nasroh laka sodrok sama ya. Wa wajadaka dhallan pada wa wadona angka wizro sama. Wa wajadaka ilang fa'agna, terus wa rafa'na laka dzikra, sampai ujungnya juga menjadi sama. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ujung alam nasronya wa ila rabbika farghab, sama ya. Ada kaitan semantik yang dalam di sini. Nah, di sini ada reposisi dari kata ganti pertama ke kata ganti ketiga, harus kita cermat memperhatikan. Alam nasroh, kalau question tag itu apa itu? Nah, pertanyaan terbalik itu maksudnya faktanya sudah terjadi. Bah, jaluk duit sih, udah ustaz. Berarti sudah terjadi belum? Sudah. Tapi kadang berkalingan, coba ganti dalam di kantong irani. Lah kebah, kali ini dompet apa itu selaka. Jadi akhirnya harus diingatkan. Kata Nabi, kamu nggak ingat Muhammad, bengeng kamu begini begitu begini begitu. Hal yang sama akan terjadi. Alam nasroh laka sadra. Asli katanya adalah alam nasroh sadroka laka. Lakanya dimajukan spesial men hanya untukmu kasusnya, maka tidak terjadi pada saya, pada baca surah. Bisa aja coba-coba sekolah jadi pinter ya aja ya, jangan coba-coba nggak ada orang tua, nggak dititipkan ke keluarga lain atau ke panti asuhan jadi anjal, jadi anak jalanan. Jadi laka hanya terjadi pada Muhammad. Pada nabi lain enggak, pada rasul lain enggak, apalagi pada orang-orang kayak kita-kita ini. Nah, keluar biasaan ini harus menjadi jalan. Tidak ada alasan tidak mencintai Nabi Muhammad. Wa wada'na 'anka wizra. Akhirnya dijalanilah fase-fase kenabian. Tapi surat Alam Nasroh ini masih surat awal kenabian. Kata Allah wa wada'na, sudah terjadi belum? Di belasan tahun kemudian kan belum. Maka penggunaan fi'il madhi pasten untuk sesuatu yang sebetulnya masih akan terjadi mengakibatkan garansi. Allah mempertaruhkan kredibilitasnya. Percaya enggak? Kamu akan saya angkat bebanmu. Maksudnya pasti bebanmu saya angkat, karena ada garansi, ada kredibilitas di situ. Lah kalau nggak percaya pada Allah, percaya pada siapa lagi coba? Ini kredibilitas Allah yang dipertaruhkan, maka digunakan pasten kendati pun apa yang terjadi, diludahi, mendapat musuh yang Fir'aun, sekasar-kasarnya Fir'aun nggak pernah meludahi Nabi Musa. Tapi Abu Jahal ngiduhi, maka dijawab dalam banyak sastra Arab, meludahi Nabi itu seperti meludahi matahari, balik maning wajah, dan itu terbukti. Tapi sebagai seorang personal pribadi, tentu diludahi itu jatuh ya, harkat martabak jatuh. Belum lagi kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab itu kerok ya, diganggu di mamang, diganggu dulu lara kita, sulit
Kalau diganggu orang lain maka kita bersemangat melawan kan. Jadi situasi yang benar-benar beban yang berat, membebani punggung. Tapi kata Allah pasti bebanmu itu akan kami wadoa. Wadoa itu artinya apa? Bayi yang dikandung ibunya Nabi siapa? Maryam, itu diterjemahkan di Qur'annya wadoa. Persalinan itu wadoa. Akan udung ngegau-gau weteng hamil itu pegel tak? Hamil itu kan membawa hamalah yahmil. Waduh kayak gawe karung dengan gawe drum band kan. Melak aduh ya. Saya makanya demi Allah nggak mau jadi istri. Nggak mau, berat ya. Walaupun saya nggak pernah melahirkan, saya lihat istri saya berat. Beban berat itu dikeluarkan maka disebut wadho'a, diletakkan. Nah, yang diletakkan berarti anak lewat persalinan, lewat kelahiran. Jadi kata meletakkan wadho'a adalah ketika sesuatu yang menjadi beban itu dilepas. Kalau bebannya seperti hamil, ada nggak orang ketinjal wetenge? Hah? Nggak ada. Seberat-beratnya kehamilan nggak ada yang membunuh ibunya, nggak ada. Ibu itu terbunuh pada saat persalinan kali, bukan karena kehamilan, bukan. Kan persalinan dengan kehamilan beda. Persalinan tahu nggak? Persalinan apa? Ganti baju. Salin. Nur Salin. Nah, dokter. Dokter Nur Salin. Nah nanti siang jam 9 bagian dokter. Dokter Nur Salin narsu. Walaupun bukan kalangan PAUD, ya dalam rangka mencari pahala dan berkah hadir ke masjid. Bila sampai di gara-gara Nur Salin. Salin. Bukan satunya. Ada tidak ibu yang terbunuh karena bebannya kan? Tapi ada loh. Orang angkat kampil karung sampai ketinjel badannya, kelebihan beban. Maka tidak disebut hamlun. Kalau tadi hamlun hamil, disebut wizrun. Over. Pernah ngelihat di Cipinang nggak? Pengangkutan tuh, bongkar muat beras. Ada yang baru magang belajar, dia angkut yang berapa kuintal itu, jatuh dia ketinjel berasnya, itu disebut wizrun. Over kapasiti. Wa wada'na anka wizraka. Pasti untuk menunjukkan garansinya masih digunakan kata ganti ke satu. Ini Tuhan yang sama pada waktu wadduha, yang membuat kamu merasa tidak kehilangan orang tua, yang membuat kamu merasa tidak tersesat, salah strategi, salah metode, ya, dan yang menghibur kamu. Ini Tuhan yang sama, aku, kami. Maka wawadokna, pasti kami. Pada waktu wadduha, Tuhan kan nggak pernah membiarkan kamu terlunta-lunta. Maka untuk masa depanmu, ingat, berarti yang wadduha masa lalu, yang alam nasra menjadi masa depan. Itulah arti fa inna ma'al usri yusra, diulang lagi menjadi inna ma'al usri yusra. Jadi fa inna ma'al usri yusra yang pertama adalah soal kesaksian di wadduha masa lalu, dan inna ma'al usri yusra
adalah future. Masa bukan future. Merek kursi kuliah. Future. Kursi lipat. Yang merek future. Wa wadona, pasti kami letakkan. Dapat akan menjadi mengambil, mengangkat, mengeluarkan. Kebayang nggak kalau wa doa ala bukan an, malah kebalikannya menambah beban. Jadi kalau an artinya menarik dari weteng berarti persalinan, dari panggulan tuh punggung berarti mengurangi beban. Wawadohna angka wizroka, over capacity beban di punggungmu akan kami, bukan akan, pasti kami kurangi, kami letakkan. Dan terbukti itu Nabi, tidak ada riwayat sejarah Nabi gagal. Alladhi, yaitu beban over capacity, angkodo dohroka, yang membuat pecah punggung. Ada yang menerjemahkan secara majazi bahwa yang dimaksud pecah punggung itu variannya menjadi lebar, pecah orientasi, pecah fokus, pecah konsentrasi, pecah semangatnya menjadi nggak semangat, pecah kepercayaan dirinya menjadi tidak percaya diri. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Nah, saya termasuk yang setuju, karena kata punggung itu hanya untuk istilah membebani punggung. Wa rafa'na laka dzikra, pegang garansi saya mempertaruhkan kredibilitas saya, kata Allah. Kalau kamu nggak percaya, pegang kredibilitas saya, pasti kami angkat legasikan. Artinya apa? Dijamin kamu tidak akan gagal. Dan terbukti sampai 6.666 ayat di usia 63, berselang 2 bulan sebelum kematian, turun al-yauma akmaltu lakum. Dan itu janji penting bagi seorang seperti Nabi Muhammad yang berdakwah di dalam 2 periode. Ya. Periode Mekah menghadapi kekuatan bersenjata, organisasi bersenjata, ya, dari kalangan suku-suku yang memiliki pengalaman bertarung melawan suku-suku besar di Madinah. Pindah ke Madinah bukan menghadapi, tapi di bawah ancaman invasi Mekah. Inilah kepragatan. Di Mekah head to head, di Madinah was-was karena khawatir diinvasi. Nggak ada selesai. Sementara suku-suku Madinah cuma bisa ngegertak, awas ya remengku. So kalau Nabi saya sudah ada, kamu kan bisa menang, karena mereka punya riwayat kalah terus Madinah. Jadi Madinah ini lebih banyak dihuni oleh suku trader, pedagang, sehingga nggak kuat militer, gampang kalah oleh orang-orang Mekah. Sementara Mekah ini kan sedang membangun imperium perdagangan. Dia terus-menerus invasi ke suku lain, invasi ke suku lain dalam
rangka mengamankan jalur perdagangan. Nah, ketika orang bernama Muhammad diberi garansi, kamu yang penting kerja, fokus, siang berdakwah, malam kamu menghadap saya. Teorinya dua ya. Siang kamu berdakwah, malam menghadap saya. Saya mah malam juga ngamen lagi ya. Karena Nabi mah istirahat, ngecas. Saya jamin kamu pasti sukses. Tandanya apa? Tidak ada orang sukses yang tidak dikenang, itu tidak ada. Legasinya akan terus. Ada istilah hidup apa tuh, umur panjang. Umur panjang tuh orangnya meninggal tapi selalu dibicarakan. Ya siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad. Kita juga punya mirip-mirip Buya Hamka. Ya, Buya Hamka itu dibicarakan terus. Tapi ada orang juga yang dibicarakan terus, Sumanto. Manusia. Iya kan dibicarakan juga dalam hal keburukan. Nah, kita mengenang Habibie. Siapa lagi? Tapi nggak ada yang melewati batas tempat dan batas waktu. Hanya orang bernama Muhammad. Itu bukti legasinya. Nah, ketika legasi itu ditawarkan sejak dini, itu artinya paket anti gagal. Oh, itu akan menambah nasroh, tenang. Karena penting buat Nabi Muhammad ini bertindak tenang. Karena kalau salah berdakwah gawat benar. Salah berdakwah gawat. Lebih gawat salah berdakwah daripada gawat salah hitung. Kalau salah hitung paling jadi pembengkakan. Timbulnya dugaan kecurangan. Dugaan kecurangan. Wa rafa'na laka dzikra. Para sahabat ditanya, kira-kira apa ya? Wa rafa'na laka dzikra. Kan belum ada kejadian. Kan belum. Nanti kita akan tahu setelah Nabi meninggal kan. Oh iya ya, melalui Qur'annya Nabi dikenang, bahkan sejarahnya pernah ditulis tokoh top dunia dan sebagainya lah. Akhirnya para sahabat menjawab, cara membuktikan warafa'na laka dzikra itu adalah tidak pernah disebut nama Allah kecuali disebut nama Nabi. Di tasyahud, di at-tahiyat, itu yang pertama. Yang kedua, hanya nama Nabi Muhammad yang Allah memerintahkan dirinya sendiri, memerintahkan malaikat, memerintahkan orang beriman untuk memujinya. Jadi Allah saja memerintahkan dirinya sendiri, memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hanya Nabi Muhammad. Jadi Allah baik mewajibkan dirinya sendiri untuk menghormati. Menghormati itu dalam bentuk apa? Bisa berdoa, memuji, bisa mendoakan. Memuji itu gimana memuji? Kita menang bening Pak Jasuro. Lagi apa Pak menang? Lagi muji Pak Jasuro. Lah kayak wong edan kita. Saya harus mengungkapkan sesuatu luar biasa Pak Jasuro. Saya harus berkata, dan apa yang saya katakan harus didengar. Maka zikrun memiliki dua activity. Zikrun memiliki dua activity. Ada activity hati yang berzikir. Maka saya diam lagi apa ini? Lagi mengingat.
Tapi zikrun juga pekerjaan lisan. Ngomong apa? Lagi ngalem, lagi memuji. Jadi tidak disebut memuji menang baik. Tapi cara memuji menang baik pun tidak bisa disebut mengingat ngomong baik. Paham kan? Jadi Nabi Muhammad itu akan dibuktikan luar biasa kehormatannya ketika kita hatinya mengingat Allah dan Nabi Muhammad, kita sebut zikir. Dan lisan kita memuji-muji Nabi Muhammad, memuji Allah, memuji Nabi Muhammad, kita sebut sholawat. Itu disebut zikir. Iki ya lagi ngobrol tapi nasbih zikir nggak mungkin. Tidak disebut zikir lagi mengingat, lagi ngomong. Tidak disebut memuji lagi meneng lagi. Kudu muni lamun selawat. Lagi apa? Selawat muni. Karena dia sebatas krungu kuping den. Maka di situ digunakan kata zikr. Dan terbukti alhamdulillah sampai sekarang apa yang diucapkan Allah dalam warfa'na dzikra kita lakukan. Maka jangan tidak melakukan dengan cara yang benar. Sholawatan yang emik. Ya, tahu emik di mana itu emik? Di rumah punya almarhum Pak saya lupa ya. Sabun irang derek teneng. Nanti saya diingetin ya di ujung kajian minta tolong doa untuk putrinya almarhum Pak Rafiuddin ya. Teneng yang sedang berjuang, yang menurut sains medical science sudah berapa persen lah, tinggal 10-15, tapi usia itu di tangan Allah. Sudah 4 kali operasi tumor otak, 3 bulan koma. Nah, akhirnya yang bersangkutan dipindah dari RS Pertamina dan sekarang ada di RS Cilegon, Cilegon KS. Jadi kakaknya Agus Kausar, ya, kakaknya Agus Kausar, anaknya Barbidin Ahyar. Nah, mudah-mudahan Allah memudahkan perkaranya. Kalau harus sembuh diberi kesembuhan, kalau memang tidak diteruskan kesembuhannya diberikan kemudahan dalam hidup. Kita buktikan sekarang kita berzikir, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam hati kita, menyebut juga nama Nabi Muhammad. Berarti zikirnya dengan zikir apa? Ya selawatan. Berarti selawatan itu bisa dalam bentuk zikir, tapi bisa juga dalam bentuk doa. Berarti kalau zikir dalam pekerjaan hati, kalau berdoa ya bunyi berdoa. Ya Allah, saya minta mobil, itu berdoa. Maka ya Allah, berikanlah keselamatan pada Nabi Muhammad. Sampai di situ nggak ada sholawat jampi, itu nggak ada. 1000 kali sholawat dapat istri baru, nggak ada demi Allah. Saya udah nyoba, saya sempat ketipu kiai besar ya. Saya praktekkan, saya tambahin 1002 kali, tetap aja nggak ada yang datang ke saya perempuan. Ya, yang udah dapat. Nggak pakai sholawat, jadi jangan percaya, bukan jampi, dia zikir dan doa. Maka nasihat saya,
itu kan ada cerita Nabi naik mimbar di suatu hari. Tumben-tumbenan Nabi itu kayak apa ya? Paling marah. Padahal biasanya nggak gitu-gitu aja, nggak gitu-gitu amat. Dia coba naik mimbar. Mimbarnya beranak tangga banyak. Mungkin duhur kayak ini mimbarnya. Nah, ketika naik mimbar tuh karena posisinya mendekat sahabat-sahabat ini, sehingga sangat jelas terdengar apa yang terdengar, apa yang terucap. Rupanya Nabi sepanjang melangkah tangga-tangga itu mengucapkan amin, amin, amin. Dari sini amin itu didapat. Amin. Begitu turun mimbar, Kang, orelok-elok kan apa itu? Amin turun balik. Apakah itu syariat? Bahwa kalau naik mimbar harus mengucapkan amin, amin, amin. Kata Nabi, jangan ucap amin pada naik mimbar, pada saat kampanye aja. Rupanya kata Nabi ada malaikat Jibril datang. Pas kaki anak tangga pertama, malaikat Jibril ngomong, "Bong dan sontoloyo ketemu Ramadan lah kesiji acan dosa terhapus." Sontoloyo lah. Orang mancing akal. Karena Ramadan tuh paketnya paket ampun. Jumlah 30 dinar. Sebulan lah. 1 bulan seharinya 24 jam. Piraku sih. Sibuk apa? Rasa sibuk-sibuk itu paling kuat berapa jam sih? Ada 8 jam. Baru tuh uang males Ramadan. Ada. Ini kayak 12 jam ya? Ada. Mendekai pegel badannya. Bangun tidur. Saya makan selama Ramadan sejam 2 jam doang. Tambah di sini 5 menit 10 menit. Yang kedua, kata malaikat Jibril, aneh. Suntuluyo man adina, siapa man sami'a adana, dia siapa yang mendengar namaku disebut tapi tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, kalimat benarnya tidak memujiku. Aneh. Nah, akhirnya terjadi yang ketiga dulu. Yang ketiga juga sontoloyo, dikasih Allah ibu jompo, gagal kita masuk surga itu. Jadi rupanya teorinya tidak semua anak dikasih orang tua jompo, enggak kan? Ada yang meninggal duluan sebelum jompo kan. Rupanya ada anak dikasih paket uang tua jompo itu ternyata tawaran dari Allah, mau masuk surga lewat jalan ini enggak. Saya jadi ingat nasihat saya istri saya, kalau nanti ada perempuan baru datang ke rumah ini, itu pintu surga buat mama. Alhamdulillah nggak nolak sampai sekarang. Cuma ya itu nggak ada untungnya saya. Saya ingat tuh kalau logika ini, tidak semua anak orang tuanya jumpu keburu mati. Ya. Ada yang jumpu sehingga cewek adus ngisi harus dibantu, tidak cukup dengan pembantu, kita nggak tenang kerja, kemana acara pengen buru-buru pulang. Nah, rupanya itu adalah proposal Allah, mau nggak masuk surga dengan cara mudah, instan.
Ada orang gagal masuk surga dengan pekerjaan ringan-ringan, Bang. Itu kata malaikat Jibril, bohong dan suntuluyo. Nah, kembali yang kedua, juga suntuluyo. Ada orang tidak mampu memuji Nabi Muhammad, bukan tidak mampu narik manfaat, bukan. Hentikan cara berpikir, lamun selawat oleh manfaat, bukan. Rasa hormat kita pada Nabi lantaran Nabi kita beragama. Nah, kita ini memang korupsi baik. Otak korupsi kita ini memang dari ujung ubun ke ujung kaki ya. Sholawat cari benefit, cari manfaat. Nggak boleh. Sholawat itu tanda kita orang dewasa, orang beretika, orang bermoral. Kita puji sosok paling berjasa dalam hidup kita. Ini mah akikah benar tasyakuran. Akikah mah tanda kita nebus barang gadean. Tapi aku paja surah dua putu akikahane wedus sembelihan kebo. Karena pesta kambing yang disembelih itu milik Allah, bagikan aja. Urusan pesta fadis itu ya beli kerbau tas sapi. Ini mah ya Allah pengen pesta nggak ngemodal, nakal namanya, klepto. Ya kan, kalau mau jujur ibu-ibu pada waktu membagi akikah kan merasa berderma kan, merasa berbagi kan. Kejahatan itu barang milik Allah, kalau di aku miliki. Yang benar itu maaf bu, ketitipan punya Allah. Dari saya mah belum, nanti lagi disembelih. Yang benar. Tapi, nah begitu juga pada saat sholawat. Maksudnya memberikan penghormatan kok ini mah, sehingga banyak kita ini perilaku riswah. Kapan kita ngalem orang? Ketika pengen disumbang. Coba, Pak Jokowi itu ya, aduh, udah kayak Umar bin Khattab bagi saya. Dikirimkan bantuan 500 juta untuk Muhammadiyah, untuk Ansar. Jadi kita mensogok, ya, karena kita selalu otaknya otak materialis. Nah, sholawat kita adalah sholat tanda penghargaan. Maka digunakan kata zikrun. Allah yang memberikan pujian, maka Allah saja memberikan, malaikat diperintahkan, apalagi kita. Karena yang paling beruntung dari sosok Nabi ya kita. Bisa beragama, dapat jaminan surga, tahu jalan supaya tidak masuk neraka. Waduh, orang lain Nasrani makruhnya, saya mah kasihan yang ke Nasrani juga kasihan. Yang ke bid'ah juga kasihan, karena salah contoh bukan dari Nabi. Kasihan yang ke bid'ah. Tapi yang dikasihani kan nggak mau lagi, ya susah, itu saya biarin aja. Nah, di surat Wadduha juga ada fa ammal yatima fala takhar. Fa. Nah, di surat Al-Nasr juga ada fa inna ma'al usri yusra. Setelah Allah menjelaskan dengan mempertaruhkan kredibilitas, mengingatkan Nabi Muhammad, coba lihat kamu pada waktu berangkat yatim, remaja, activity, maka ini Tuhan yang sama. Sejarah masa lalu kamu sukses akan menjadi sejarah masa depan kamu sukses. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, fa inna ma'al usri yusra terulang lagi di ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra. Allah mengatakan yang dulu kamu alami
di surat Wadduha wal laili saja, sejak masa yatim sampai sebelum menikah, itu membuktikan inna ma'al usri yusra. Saya akan bantu dulu. Kalau ada ma itu beserta, itu artinya tidak pernah berpisah, tapi tidak disebut menjadi bagian. Nah, yang harus kita perbaiki cara membaca. Kalimat sebenarnya adalah fa inna yusron ma'al usri. Kalimat asli. Ayat berikutnya juga menjadi sama. Inna ma'al usri yusron, asalnya adalah inna yusron ma'al yusri. Yang yang menarik adalah penggunaan al-us dan penggunaan yusron. Al-us menggunakan alif lam, yusron tidak menggunakan alif lam. Ketika dalam satu kalimat ada hal yang berbeda seperti itu, maka yang menggunakan alif lam nilainya menjadi satu. Nilai isinya tidak kan siji. Berapa jumlah kesulitannya? Satu. Menjadi sebaliknya, yang tidak ada alif lam itu masuknya kepada super, mumtaz. Pokoknya kalau ada tanwin itu artinya luxury ya. Nah, banyak kemudahan untuk menjawab satu kesulitan. Nah, kita balik lagi sekarang kalimatnya. Inna yusron, begitu banyak kemudahan ma'al yusr, untuk satu kesulitan. Itu cara membacanya. Kata Allah khusus untuk kamu Muhammad, semua kesulitan nilainya satu. Tapi kemudahan yang disiapkan dariku banyak. Jadi ada artinya nggak kesulitan? Nggak ada artinya. Satu kesulitan di tengah banyak kemudahan, ada artinya nggak kesulitan? Nggak ada artinya. Haram mengeluh itu, apalagi putus asa. Nah, ini sudah dibuktikan oleh Allah di Wadduha. Ya Allah, bagaimana ini saya setelah jadi nabi? Jangan khawatir. Inna ma'al usri yusra. Diulang lagi. Untuk future, untuk yang ke depan berlaku sama. Banyak kemudahan hanya untuk satu kesulitan. Satu kesulitan, Pak. Walaupun pemerannya banyak, tapi sebetulnya temanya satu. Ini banyak huru-hara di negara kita sudah mulai ketahuan kesulitannya satu pada Pak Presiden doang. Walaupun banyak pemeran. Penting kita menemukan akar masalah. Penting menemukan akar masalah. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad adalah Nabi paling sukses. Karena berdakwah berdasarkan prinsip akar masalah. Lah kita mah ya Allah trial error, sampai bikin anak aja coba-coba, akhirnya dibuang aborsi lagi. Ya. Nikah coba-coba, pegat mani, aduh ya Allah ya. Sebelum nikah juga coba-coba lagi, karena tidak memahami akar masalah. Bahwa yang kita butuhkan adalah teman beribadah. Maka kita cari istri yang mau menemani ibadah. Tidak butuh istri kalau nggak cari teman ibadah. Iki mur pengen ibadah ganti rabi larpan. Lah saya butuh berarti binatang. Binatang bekerja tidak berdasarkan akar masalah. Nah, akar masalah itu disebut al-us pakai alif lam. Harus pakai alif lam.
Al-Iqran juga menerjemahkan ad-dihni, ma'rifat. Ma'rifat itu sudah terkonfirmasi, sudah teridentifikasi. Nah, Nabi Muhammad istimewa, akar masalahnya teridentifikasi. Nah, kalau kita bukan Nabi, harus mengidentifikasi. Kalau Nabi mah banyak ininya lah, malaikat Jibril, maka bukan melibatkan jin, tapi memang diberi ilmu dari Allah. Jadi ada berapa makna di dalam al-yusrun. Satu, menunjukkan sedikitnya isi nilai bobot. Yang kedua, menunjukkan satu-satunya masalah karena masalah. Yang ketiga, menunjukkan masalahnya sudah teridentifikasi. Maka seberat-beratnya masalah menjadi tidak ada masalah. Nah, kalau kemudian masalah itu tidak menjadi masalah, kemudahannya nilainya berapa? Unlimited, tak terbatas. Jadi masalah itu menjadi masalah ketika dipermasalahkan. Masalah. Nah, inna ma'al usri yusra, ayat berikutnya ke-6 adalah menjadi legal dan menjadi garansi, tenang. Rumus yang serupa akan kamu alami di fase-fase kamu menjalani kenabian sepanjang dari usia 40 sampai 63, dan terbukti Nabi Muhammad Nabi paling sukses. Maka kata Allah, wis ya, tenang ya, sudah jembar artinya kan. Kalau udah jembar, faiza farogta. Nah, farog habis. Itu ada lirik lagu habis tuh. Telah habis sudah air mataku, Krispati. Faiza farogta. Apabila telah habis. Apa yang habis? Sesak, dada, sumpah, disorientasi, kegagalan membangun analisis SWOT, tidak mampu mengenali akar masalah, tidak mampu memverifikasi, mengidentifikasi. Sudah clear, selesai, fangso. Nah, fangso ini diterjemahkan, ada yang menerjemahkan begini, fangso itu siap-siap, tugas berikutnya akan menanti. Jadi berulang lagi. Nah, saya ingin menerjemahkan ke Arab kuno. Fangso itu artinya mulai melangkah. Tidak boleh melangkah sebelum selesai memahami akar masalah. Jadi fangso itu justru bersiap-siap. Nah, fangso itu diterjemahkan pada dua aspek. Pertama adalah kesiapan siang hari. Karena memang ansab itu persiapan orang mau berniaga. Tapi ansab juga persiapan orang pada musim dingin di malam hari. Sehingga di sini persiapan siang hari, persiapan malam hari. Rupanya Nabi nilai prestasi aktivitinya, nilai suksesnya dibagi dua, yaitu sukses siang, sukses malam. Siang berdakwah, malam laporan pada Allah. Jadi indikatornya dua. Betul, di siang ada ibadah, tapi tidak dalam konteks laporan. Kita nyebutnya munajahat. Kalau munakahat apa munakahat? Kawin maning, kemang munajahat. Sholat duha ada ibadah, sholat asar,
Tapi ini maksudnya malam untuk munajah. Sampaikan progres hari ini. Tadi saya ketemu Bi Suryati mengajak bersyahadat, tapi Bi Suryati nolak. Yang ikut bersyahadat Bi Khol, Bi Rom, Bi Rub, pokoknya gue Bibi lah, Bi Fitri yang sekarang main di Ortipot itu kan. Nah itu siang. Nabi memang pernah nggak dengar hadis Nabi rapat malam? Pernah? Nggak ada kan hadis yang mengilustrasikan kejadian malam kecuali terkait maaf istri kan. Enggak sih ya. Nah Muhammad jam sampai jam 1 rapat kan. Jadi malam itu Nabi menyegerakan tidur karena sebentar lagi akan qiyam. Wa ila rabbika farghab, sehingga farghab maksudnya bersiap-siaplah mengarungi siang hari dengan berdakwah, karena wa ila rabbika farghab, di malam hari kamu farghab. Ragibaan artinya sengit. Ragibaan artinya sengit, geting, gondok, amit-amit. Tapi kalau saya ganti rogibaila, maka artinya kedemen-demen. Iya, rogibafi kalah, ini rogibaila, tergila-gila. Ya, terus pokoknya udah sanggup bilang namlah kesidat itu. Nah itu namanya rogibaila. Merasa nggak sanggup kalau malam ini nggak ketemu Allah. Nah itu disebut dengan wa ila rabbika farghab. Aslinya adalah farghab ila rabbika. Tapi kalau demen karena maaf biologis itu disebut raghiba fi. Orang aneh ada wong ayu demen. Aneh. Nah kalau demen pada yang ayu disebut raghiba fi. Anu wong ayu ragibaan sengit, tapi lebih bahaya lagi ragibaan Allah. Bahaya. Atas dasar apa kita kecewa pada Allah? Marah pada Allah, benci pada Allah. Nah kita balik lagi. Faiza faragta, apabila telah teridentifikasi akar masalah, kamu tahu cara mengerjakannya, maka fansab, langsung kerja. Langsung kerja. Berarti syaratnya memahami akar masalah. Tapi jangan lupa di malam hari wa ila rabbika farghab, punya ketergantungan pada Allah. Ila rabbika itu menjadi ketergantungan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ada lagunya kan, aku ingat kamu, ingat kan? Aku lagi makan. ayah aku lagi makan, ingat kamu. Aduh kalau nggak salah ini grup bandnya Potret, Maya, Diana itu ya. hah? Diana Mariana. Dibikin lagi nih sama istrinya Madani mantan itu, dengan Pinkan Mambu dalam grup band Potret kalau sama. Stokannya apa nih? Surat Al-Nasr, bapak-bapak, ibu-ibu, melengkapi dari keistimewaan surat Inna a'tainaka al-kautsar, yang menggunakan kata ganti pertama direct kepada Nabi langsung, itu di 3 surat ini. Jadi Allah menyatakan keintimannya, memberikan rasa tenang, kamu kekasih saya, kamu pilihan saya, dan kamu paket terakhir dari Nabi, tenang. Itu ada di 3 surat, yaitu Wadduha, Alam Nashrah,
Inna a'tainaka al-kautsar. Bila paham, inilah 3 surat istimewa. 3 surat yang kalau dibaca, direnungi, dipahami, itu pintu masuk mencintai Nabi. Kita ini hari ini banyak yang berislam tapi munafik, seperti suami tidak jujur mencintai istrinya, tidak pernah jujur mencintai Nabi, cari akal untuk tidak ikut Nabi, ada bid'ah, macam-macam. Itu kejahatan cinta. Kalau ada pidananya, tidak pidana berat. Ya kan dia pendusta, dia ngomong di depan I love you, di belakang curhat kepada perempuan lain. Saya tertekan oleh istri saya. Padahal itu modus supaya dapat bukan itu dapat perasaan empati kan. Pokoknya kita mahafal gaya-gaya kita pun. Lelaki paling jujur di majelis ini saya. Jadi ada, kita ulang, antara Wadduha dengan Alam Nasrah ada kaitan historis, ada kaitan semantik. Tapi Alam Nasrah dengan Inna a'tainaka al-kautsar ada kaitan, namanya kaitan apa? Hikmah. Kaitan hikmah.